Komisi Pemilihan Umum digugat 70,5 triliun rupiah imbas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto. KPU digugat karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, pihaknya belum menerima dokumen terkait gugatan tersebut. Diketahui, seorang warga negara bernama Brian Demas Wicaksono menggugat KPU RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 30 Oktober 2023. Ia menilai KPU RI tidak seharusnya menerima berkas pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu 25 Oktober 2023 sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya, Gibran masih 36 tahun, sedangkan pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan Pilpres mengatur bahwa usia minimum Capres dan Cawapres 40 tahun. Demas menegaskan peraturan itu masih berlaku mengikat dan belum berubah, kendati ada putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Putusan itu membatalkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait syarat usia minimum Capres dan Cawapres 40 tahun yang menjadi aturan dalam peraturan KPU. Namun putusan itu tidak membatalkan pasal di dalam peraturan KPU itu sendiri. Sehingga dalam proses pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, maka seharusnya KPU tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri, yaitu PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Demas dan para kuasa hukumnya melayangkan 8 tuntutan kepada PN Jakpus. Pertama, menerima gugatan mereka untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan perbuatan KPU menerima berkas pendaftaran Prabowo dan Gibran melawan hukum. Ketiga, menyatakan segala keputusan-keputusan, surat-surat, penetapan-penetapan yang diterbitkan oleh KPU setelah menerima pendaftaran Prabowo dengan Gibran batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Keempat, menghukum KPU RI dengan membatalkan pendaftaran Prabowo dan Gibran dengan segala akibat hukumnya. Kelima, menghukum KPU RI mengganti kerugian material sebesar 70,5 triliun rupiah dan imaterial 100 rupiah. Keenam, menghukum KPU RI tergugat, Bawaslu RI turut tergugat 1, Prabowo turut tergugat 2, dan Gibran turut tergugat 3. Tunduk pada putusan tersebut. Ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya versat banding kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali. Kedelapan, menghukum KPU RI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Nah, maka kami dalam hal ini menggugat KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dan dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum. Salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami, yaitu 70,5 triliun rupiah. Itu tuntutan material kami. Nah, kemudian selain KPU yang kami libatkan dalam gugatan ini yaitu antara lain ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai turut tergugat 1, kemudian Bapak Prabowo Subianto sebagai turut tergugat 2 dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai turut tergugat 3. Di samping itu, mereka juga meminta Majelis Hakim PN Jakpus menjatuhkan hukuman putusan sela. Pertama,
menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini inkrah, segala bentuk surat-surat, penetapan-penetapan, dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI berkaitan dengan proses pencalonan Prabowo dan Gibran berada dalam status quo dan tidak memiliki akibat hukum. Kedua, memerintahkan KPU RI menghentikan sementara tahapan pencalonan Prabowo dan Gibran hingga perkara ini diputus inkrah. KPU RI sendiri telah memastikan bahwa usia Gibran yang masih 36 tahun tak menjadi masalah untuk maju pada Pilpres 2024. Kendati peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 belum diubah. Hashim beranggapan, meskipun peraturan KPU bukan objek hukum yang batal oleh putusan MK, namun aturan itu otomatis ikut batal. Sebab, pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang dibatalkan MK merupakan acuan pasal 13 peraturan KPU tentang pencalonan Pilpres. Sudah beberapa kali norma di Undang-Undang Pemilu itu judicial review. Seperti misalkan menteri itu kan pada awalnya menteri dan pejabat setingkat menteri kalau mau dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden kan undang-undang harus mundur dari jabatan. Lalu di judicial review cukup mengajukan persetujuan dan izin kepada presiden. Dan itu juga nggak ada revisi undang-undang. Seperti mantan terpidana yang harus masa jeda 5 tahun. Itu putusan MK mengatakan begitu dan tidak ada revisi undang-undang. Karena begitu diucapkan langsung berlaku. Jadi kalau misalkan penetapannya Mas Gibran sebagai peserta pemilu itu lebih dulu daripada PKPU ditetapkan ya Mas ya? Itu di penetapan peserta pemilu presiden wakil presiden itu nanti 13 November 2023.